Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, selamat sore dan sampai ketemu kembali bersama kami. Ya, kali ini saya akan berbagi tema dan saya akan membahas ya kemiskinan dan bagaimana cara keluar dari kemiskinan. Kenapa saya menarik atau mengangkat tema ini? Karena mereka banyak orang berjuang mati-matian, bekerja mulai pagi sampai malam, mulai malam sampai pagi, dan mereka mengejar kehidupan, tetapi masih banyak orang-orang yang miskin atau kekurangan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita bisa keluar dari kemiskinan tersebut? Ya, hari ini saya akan ulas. Yang pertama adalah kita pasti tahu bahwa kita ini memiliki keahlian. Semua orang pasti memiliki kelebihan dan pasti memiliki keahlian yang menjadi passion kita. Ya, artinya kita harus mengasah keahlian itu sehingga keahlian itu bisa menghasilkan penghasilan yang lain. Kita harus tahu, kita harus melihat diri kita, apa yang menjadi keahlian kita dan peluang apa yang bisa kita hasilkan dari keahlian itu. Sehingga kita tidak melulu mendapatkan penghasilan dari gaji saja, tetapi kita bisa mendapatkan penghasilan selain gaji atau penghasilan di luar gaji. Ya, dari mana? Dari keahlian yang kita miliki, sehingga keahlian itu bisa menghasilkan pendapatan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari keahlian itu, dari penghasilan tambahan itu, kita harus konsisten menabung. Berapa persen dari penghasilan tambahan itu kita tabung. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita menabung, kita tidak mengganggu pengeluaran atau penghasilan kita untuk kebutuhan dapur kita, kebutuhan keluarga kita. Ya, jadi yang kita tabung adalah penghasilan tambahan kita dari keahlian yang kita miliki. Dan kita harus konsisten menabung itu sehingga kita bisa keluar dari kemiskinan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang paling sangat berbahaya adalah hutang. Jadi yang ketiga adalah kita harus berani meninggalkan hutang. Jangan sampai kita hutang. Kenapa? Karena hutang itu ada bunga, dan bunga itulah yang akan kita bayar. Ya, sehingga dari hutang yang kecil pun bisa menjadi hutang bunga berbunga, dan kita seolah-olah bekerja untuk membayar hutang. Ya, jadi sebisa mungkin kita hindarkan hutang sehingga kita tidak membayar bunga. Ya, kita belanja apa yang ada saja. Ya, itu yang ketiga, hindari hutang. Yang keempat adalah kita harus beli kebutuhan ini dengan cara tunai. Ya, jangan melalui online atau jangan melalui pinjaman online. Ini sangat memberatkan. Jadi beli yang kita butuhkan dan beli secara tunai. Ya, makanya yang pertama adalah kita harus mencari tambahan penghasilan untuk bisa menambah penghasilan kita, untuk bisa mengelola kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Kita tambahkan keahlian kita cari keahlian kita sehingga kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan, dan kita membeli barang secara tunai. Yang kelima adalah kita harus bisa berusaha hidup sederhana. Jangan hidup seperti orang-orang yang jauh lebih mapan. Ya, mereka membeli barang-barang yang mewah, mereka membeli barang-barang yang kebutuhan yang tidak utama. Ya, artinya apa? Kita membeli barang yang kita butuhkan saja, selebihnya kita tabung. Ya, kita harus tahu mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Jadi kita harus bisa, yang keenam, memilih kebutuhan atau keinginan. Kita harus betul-betul paham apakah barang yang akan kita beli itu adalah barang kebutuhan kita atau hanya sekedar keinginan. Sebagai contoh, kalau sekarang ini kita punya handphone, ya,
punya handphone satu, ya, orang lain memiliki handphone dua. Kalau kita bukan seorang pebisnis, kalau kebutuhan handphone itu tidak terlalu mendesak, maka cukup satu handphone saja. Jangan orang lain membeli handphone dua, kita ikut membeli handphone dua. Orang lain membeli sepeda motor baru, kita ikut membeli sepeda motor baru, padahal sepeda motor yang lama masih ada. Orang lain membeli mobil, kita ikut kepanasan ingin membeli mobil. Ini yang membuat kita hidup dalam kemiskinan. Ya, arti kemiskinan itu sendiri adalah bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi kemiskinan itu adalah orang yang selalu minus dalam kehidupannya. Ya, lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Ya, intinya adalah Anda harus bisa memilah mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Dan yang terakhir, jangan pernah hidup dari omongan orang lain. Jangan tiru gaya hidup orang lain. Jangan samakan diri Anda dengan orang lain. Ingat, di konten saya sebelumnya, hidup ini bukan pertandingan. Ya, hidup ini tidak siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi hidup ini adalah perjuangan. Kita harus berjuang. Kita harus melihat, ya, mana itu yang kebutuhan, mana itu yang keinginan, mana yang kita butuhkan, bukan kebutuhan orang lain. Jadi yang paling penting adalah jangan ikutin kata orang lain, ikutin diri kita sendiri, ikutin kebutuhan keluarga sendiri. Pastikan, ya, penghasilan Anda melebihi pengeluaran Anda, dan pastikan pengeluaran Anda pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa keluar dari jurang kemiskinan. Sukses bersama Dosen Senior Indonesia.